Shalom dari Gereja Kristen Nazaren Philadelphia, Bapak, Ibu, dan saudara semua yang bersama-sama pagi hari ini menikmati kemurahan Tuhan. Doa kami anugerah Tuhan, sejahtera daripada Tuhan, sukacita dan semangat ada di antara kita semua. Kita akan kembali melanjutkan firman Tuhan yang sudah kita mulai beberapa hari yang lalu dari teks yang sudah kita baca, yaitu Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 dan 42. Izinkan saya membaca ayat yang ke-42 bagi Bapak, Ibu, dan saudara semua. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dalam teks asli bahasa Yunani, ayat ini merupakan satu kesatuan ayat. Ada 4 hal yang disebutkan di sana berkaitan dengan pengajaran, persekutuan, fellowship, dan doa yang dilakukan dengan satu dasar, yaitu ketekunan. Kita sudah diskusikan itu beberapa hari yang lalu. Lalu kemudian hari ini kita akan melihat pilar pertama supaya iman Kristen kita kuat, supaya iman Kristen kita kokoh, harus ada tiang pertama yang menopang, yang didirikan menancap di atas ketekunan, yaitu pengajaran. Firman Tuhan mengatakan bahwa orang-orang percaya yang baru bertobat pada waktu itu, kira-kira 3.000 orang itu dikatakan di sana, mereka adalah bayi-bayi rohani, komunitas baru. Mereka belum tahu banyak hal tentang ajaran Yesus Kristus. Lalu kemudian sumber yang tepat untuk mengetahui ajaran Yesus, untuk mengetahui jalan hidup Yesus, untuk mengetahui apa yang Yesus katakan dan harus dilakukan adalah mencari informasi itu dari sumber yang tepat, yaitu para rasul, karena mereka selama 3,5 tahun hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Yang penting adalah orang percaya harus seperti jemaat mula-mula, hidup dengan mendapatkan pengajaran yang tepat. Orang percaya mula-mula pada waktu itu dengan tekun, dengan gigih, dengan tetap, seperti yang kita diskusikan kemarin, dengan tetap terus menggali kebenaran, menggumuli kebenaran yang bersumber dari para rasul. Dan itu menjadikan mereka kuat di dalam iman, karena bukan hanya pengetahuan mereka diisi, tetapi hati mereka dijamah dengan kebenaran-kebenaran baru, dengan perspektif baru, dengan keyakinan baru, dengan faham-faham doktrin yang baru. Dalam konteks orang percaya pada waktu itu, mereka belajar dari para rasul, lalu kemudian bagaimana dengan kita? Kita hidup di masa yang diwarnai dengan kemajuan teknologi yang begitu masif. Orang bisa mendapatkan informasi apa saja dari genggaman tangan mereka. Mereka bisa mendengarkan pengajaran apa saja dari genggaman tangan mereka. Orang bisa menyampaikan informasi, pengajaran, tafsir firman Tuhan, doktrin dari HP mereka, dan bisa didengar, dilihat, disimak oleh banyak orang. Situasi seperti ini membuat orang Kristen harus sungguh-sungguh mengakar kuat di dalam pengajaran firman Tuhan. Jika pada waktu itu mereka mendengar dari para rasul, tetapi jangan lupa para rasul menyampaikan ajarannya, nasihatnya di dalam firman Tuhan yang kita punya hari ini. Lalu tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang percaya supaya iman kita kuat, harus punya fondasi yang kuat, yaitu ketekunan, tetapi juga pilar yang kuat, yaitu pengajaran. Rela, siap, mau belajar, siap, tekun, gigih, mendengarkan ajaran-ajaran dari firman Tuhan. Dengan alasan inilah salah satunya Gereja Kristen Nazaren Philadelphia menyampaikan firman Tuhan setiap pagi. Ada khotbah di gereja, ada renungan yang disampaikan. Ada waktu di mana Bapak Ibu juga membaca firman Tuhan, karena ini adalah pilar penopang penyangga iman Kristen kita. Yalah, firman Tuhan ini menolong kita, membuat kita juga antusias untuk belajar firman Tuhan dari waktu ke waktu, sehingga iman Kristen kita menjadi iman Kristen yang kuat, yang kokoh di dalam Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih untuk teladan hidup orang percaya mula-mula yang imannya kuat karena ada pengajaran yang sehat, pengajaran yang diterima dari para rasul. Bersyukur juga karena ada firman Tuhan yang memuat pengajaran-pengajaran itu yang kami pegang hari ini,
Dan biarlah kami juga antusias untuk belajar, gigih belajar, sehingga kami juga mendapatkan nutrisi iman dan kekuatan iman daripadanya. Berkati semua jemaat Tuhan yang beraktivitas di sepanjang hari dalam setiap tanggung jawab dan tugas kami. Di dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.